jadi jelek, Bray. Nggak dapet kalau buat film dapet, animasi Pak. anak ya. Nggak masuk. Kalau lu mau kayak Upin Ipin, lu nggak usah liatin ada hantu, ada Pak Kades, berserta kuburannya, yang anak kecil nggak bakal ngerti tentang kuburan itu digusur tuh ngapain. Lu mau Upin Ipin, mau film Upin Ipin, film Casper, atau film Marvel. Anak gue pernah ngomong gini, itu Pak Kades nggak jelas banget sih. Drama anak, depan animasi keluarga lah ya, animasi anak. Di tengah itu kayak science fiction, kayak fiksi lah, lebih kayak fiksi. Di belakang amburadul, dicampur. Iya, dicampur. Ada Jumbo, Jumbo. Lu nonton, Pak? Baru kemarin lagi viral banget Jumbo lagi ya, no, yang lagi di TV, no, ya kan? Jumbo, Jumbo. Ya dah, jadi kemarin kan lagi viral tuh ya film Jumbo nih yang lagi di atas nih, film Jumbo. Nah, gue alhamdulillah dapet tuh di Jakarta tuh, karena viral. Bini gue ngajakin tuh, anak-anak gue juga pengen nonton Jumbo bagus katanya. Gue bilang, sebagus-bagusnya film animasi Indonesia, gue nggak pernah sampai nyaingin Upin Ipin aja, kayaknya nggak susah deh. Gue bilang gitu. Secara ini ya, secara cerita ya, gue dari awal bilang bini gue gitu. Kalau secara gambar mungkin akan bagus ya, gue bilang gitu. Tapi kalau secara cerita, gue rasa nggak akan bisa menyaingi film-film dari luar gitu. Karena gue sudah menonton film-film animasi sebelumnya yang ya menurut gue cukup mengecewakan lah gitu. Udah gue nonton, alhamdulillah dapet. Nah, lu juga sempat nonton kan kemarin? Ya, nonton bersama anak-anak Indonesia lainnya. Lu juga sempat kesusahan dapet tiket ya? Ya, kesusahan pas di hari apa gitu kan. Hari keberapa setelah Jumbo tayang. Iya. Gue masih penuh antrian. Yang kosong akhirnya gue dapet di 20.45. Malam-malam nonton sama anak gue. Dan kita nonton film bocah. 20.45 dan ternyata penuh, Pak. Penuh, banyak anak-anak juga di jam segitu. Keren. Iya. Kalau menurut lu gimana? Filmnya gimana menurut lu? Dari segi tampilan grafis bagus. Kalau gue cuma ngebayang ini kalau mau di-compare mirip dengan film animasi luar yang namanya Coco. Mirip. Ya lu dah. Nuansanya tuh mirip dengan film Coco. Itu satu. Kedua, alur cerita ternyata betul tidak segaring ide cerita yang sebelum-sebelumnya ada. Nggak ngegantung, nggak garing, tapi ngeflow-nya bagus sampai akhir. Itu keren. Ya mungkin ke atas persiapan yang cukup panjang ya, banyak perubahan persesuaian, jadinya secara overall menarik, menyentuh, pesan tersampaikan. Bayar gua dong, bayar gua. Itu perspektif lu ya, Gue. Kalau gue beda perspektif nih, karena kan, beda. Karena kan gue mempelajari background gue kan mempelajari kesenian video. Oh iya benar. Gitu kan. Nah, gue sama lu beda perspektif lah, karena Jumbo ini kan dibikin selama 5 tahun ya. Iya. Nah, selama 5 tahun. Nah, jadi gue sebenarnya nih ya, kalau gue ngikutin ceritanya, sepertiga atau pertama-tama nih bagus nih, sampai sepertiga nih ceritanya ya. Di tengah, di belakang hancur, di belakang sedikit lumayan. Hancur tuh maksudnya nggak ada konflik yang jelas. Menurut gue hancur. Menurut gue ya. Jadi film Jumbo itu menurut gue bagus atau jelek, gue bukannya ini memang bikin Indonesia pertama yang booming lah, yang penontonnya gila-gilaan gitu ya. Tapi menurut gua secara teknis animasi bagus banget tuh. Iya. Secara teknis animasi bagus banget lah itu. Kita bisa lihat di atas yang di gambarnya itu gua akuin bagus banget. Secara musiknya bagus.
Gua akuin suaranya, persiapannya matang ya. musiknya bagus. Persiapannya matang. Secara gambarnya bagus. Secara gambarnya ya, teknik gambar dan cakep banget kan. Nah, gue selalu bilang ya, jadi kenapa gue selalu kecewa sama film Indonesia, ceritanya tidak digarap dengan baik. Tidak digarap menurut dengan gua. baik. Iya, yang lu bilang hancur, fokus ke yang situ dah. Nah, oke. Kenapa gue bilang film Jumbo hancur ya kan? Hujat teman saya ini. Jadi ini kan akan gue langsung taruh di depan, film hancur langsung gitu kan. Hujat. Ini Kenapa? Instagramnya. Langsung aja sih deh nih, bawah nih langsung komen. Hujat sambil hancurnya Ren. Film animasi anak nih Pak. Nggak apa-apa. Aduh, bulet. Yang nonton bapak ibunya. Bulat. Nah, Terus? memecah konsentrasi. Oke, jadi apa namanya? Dejai, sini lo. Jadi apa namanya? Menurut gua nih ya, dari struktur cerita, nih gua tanya sama lu ya, Ya. paling simpel aja. Hmm. Menurut lu, Segmen yang ingin dicari. enggak, ini gua gini aja dulu, simpel aja dulu. Menurut lu, bapak dan ibunya Jumbo itu orang asli mana? Maksudnya? Kan Indonesia luas nih. Oh, Orang suku. asli mana sukunya? Timur. Dari mana lu lihat timurnya? Dilihat dari budaya yang mereka pakai, cara komunikasi, dari background apa namanya, ya modern lah ya. Kalau lu makanya lu mau nanyanya apa nih? Random ini. Orang asli mana? Orang asli Sukunya. sukunya. Kalau lu nanya orang asli suku kan kita nggak bisa menetapkan karena di sana juga nggak ada Oke. penjelasan kan. Oke, iya betul. Makanya gue bilang struktur ceritanya tidak digarap dengan baik. Jadi gini, ini gue jelasin sedikit ya. Maksudnya dari film itu kan punya genre. Ya, Tahu kan lu genre? family gitu. Genre family, genre Action, hantu-hantuan, thrilling. horor, genre thrilling, Drama. genre drama, ya kan? Kayak gitu-gitu. Genre fiksi, Ya. ya kan? Fiction atau apa. Nah, menurut gua Jumbo ini belum jelas dia itu mau masuk ke genre mana. Family, Bang. Enggak. Genre yang kalau lu mau kayak Upin Ipin, lu nggak usah liatin ada hantu, ada Pak Kades, berserta kuburannya, yang anak kecil nggak bakal ngerti tentang kuburan itu digusur tuh ngapain. Anak kecil nggak akan peduli itu, nggak perlu ada hantu, nggak perlu ada ini. Kayak Upin Ipin kan nggak ada hantunya. Ya, paham. Cuma masyarakat biasa, ya rakyat itu Indonesia, ya lu di situ akan tonjolin teman-temannya yang mungkin ada yang dari Papua misalkan lebih bagus, atau ada yang dari suku Jawa lah, atau ada yang dari mana gitu. Dan kan tiap ini kan ada tokoh jahatnya gitu kan ya. Nah tokoh jahat ini kan sebenarnya si siapa tuh? Kades. Bukan dong, bukan Pak Kades, yang kecil, yang anak kecilnya dulu yang awal. Oh. Sepertiga awal dulu gue cerita nih. Si Irfan. Siapa lah pokoknya yang suka jahilin Jumbo, yang Iya. ngambil bukunya Jumbo. 3 huruf kalau nggak salah. Ya gue lupa deh. Tio. Tio itulah pokoknya. Nah, Pakai nama dia itu kan sebenarnya sudah mempunyai ya itu dia aja yang sebagai musuhnya. Iya. Lalu dia sudah punya background kenapa dia bisa jadi seperti itu, karena dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, nggak punya orang tua kan dia cuma punya kakaknya. Ada luka lah. Ada luka di situ, makanya dia jadi seperti itu. Sebenarnya di situ udah bagus banget menurut gua ya penggarapannya. Nah begitu mulai ke tengah udah mulai aneh tuh. Lu mau Upin Ipin, mau film Upin Ipin, film Casper, atau film Marvel? Ini film apa yang bisa diterima sama otak-otak dewasa? Detektif Conan. Boy. Detektif Conan, enggak. Boy kan ada negatifnya si Feng. Iya, tapi kan itu udah fiction beneran. Oh. Go-Boy itu kan udah benar-benar fiksi dari awal. Paham. Udah terbang-terbang dari awal, apa segala macam. Ini lu mau cerita rakyat, mau terbang-terbang, atau mau backgroundnya ke hidup keseharian yang normal manusia, iya, atau mau fiction, atau lu mau yang dimengerti sama orang tua nih, film-film yang dimengerti sama orang tua, maksudnya kayak orang mikir, kayak Detektif Conan atau apa gitu kan. Iya.
ya. Cakep lagi. Cakep. Nah, gitu. Jadi lu di situ gue nggak menemukan di awal sepertiga tuh masih aman tuh menurut gue. Nah begitu masuk ke tengah ada si Mary, gue juga ya udah lah ya, oke lah ya, gue bilang ada. Gue tahu nih maksudnya. Makin kesini makin ada Pak Hades. Yeah. Abis itu dia narik hantu. Buat apa dia narik hantu? Yeah. Kalau mau mindahin kuburan doang. Emang anak kecil peduli pak? Yeah. Terus abis itu apa namanya? Dia mau mindahin kuburan dia harus narik hantunya. Dimana lukanya dia dulu adalah istrinya itu dipindahin kuburannya juga. Iya. Nggak kena buat anak-anak. Nggak jelas, Bray. Buat apaan? Tiba-tiba gelap, jangan-jangan Mary datang. Oh, terang lagi, Mary pergi. Itu layarnya gelap, terang tuh. Iya. Oh itu. Ya gimana ya? Ya udah lah ya. Ini karena ini background. Iya ya paham gua. Lu lagi ngebahas masalah pakem-pakem yang dipakai. Ceritanya dulu ya pakem. Kenapa kalau gue bilang di tengah mulai hancur? Takutnya yang nonton kan juga nggak paham di belakang itu hancur banget. Iya. Itu nggak penting banget. Maksudnya anak kecil itu nggak perlu tahu. Ya, Pak. Bahkan dia akan bertanya sama lu, anak lu akan bertanya, Pak itu kok hantu kok ya? ada? Kok bapak ibunya punya hantu lagi? Iya. Nah kalau lu itu film Casper, lu akan dengan mudah menjelaskan. Iya. Tapi ini abstrak, Pak. Filmnya abstrak. Lu mau ngapain sih gitu? Lu mau di tengah-tengah tiba-tiba fiksi, di belakang malah berat banget kayak disuruh mikir untuk narik arwahnya, terus abis itu buat balikin arwahnya, terus untuk gusur kuburannya di mana dia sakit hati karena dulu pernah digusur kuburan istrinya juga, dan semua orang harus merasakan hal yang sama. Menurut gua semua orang harus merasakan yang sama dengan hal yang sama dengan Pak Kades. Itu aja menurut gua Pak Kades berarti gila ini. Iya. Psycho dan apa ya, jadi jelek, Bray. Nggak dapet kalau buat film animasi Pak. Anak ya nggak masuk. Jelek, Pak. Ya tapi gue jujur kalau waktu gue nonton itu nangis nggak gue? Ya gue nangis. Tersentuh. Ya. Jadi ini bukan masalah. Jadi gue bilang di akhirnya kenapa jadi bagus lagi karena ada sisi bahwa orang tuanya Jumbo. Jadi mungkin kenapa gue nangis karena kan di situ ada orang tua, ada sosok anak yang kehilangan orang tuanya. Orang tuanya datang, dia di situ, gitu-gitu kan, yang pas di akhir tuh. Dengan frekuensi radio ya. Tapi di situ kan bukan masalah dia datang dari mana, cuma kayak kebersamaan mereka, di mana lu merasakan Jumbo yang kehilangan orang tuanya dan orang tuanya pengen meluk Jumbonya lagi gitu kan. Nah di situ kan yang lu terenyuh gitu. Emang di situ scene itu terenyuh, tapi scene belakangnya ya menurut gua aneh dan ini gue nggak tahu ya lu atau gimana. Dan menurut gue nih misalkan nih pas pada saat gue tahu orang tuanya Jumbo meninggal itu pada saat terakhir di akhir, karena di awal kita nggak tahu ini orang tuanya kemana ya. Kita dapat kesannya itu hanya pergi. Dapat kesannya hanya pergi. Nggak nyampe itu pesan untuk kalau orang tuanya udah nggak ada, nggak nyampe. Bener nggak? Bingung kan ini gimana? Dari POV penonton dewasa nih ya kita ngomong. Iya, ini POV penonton dewasa gitu. Dan di mana ya, kita memikirkan POV anak-anak kita juga dong gitu kan. Di mana kalau banyak orang katanya yang nanya, itu kok bisa berteman dengan ini ya gitu-gitu. Anak gue si Ozil ditanyain kan, kamu yang paling suka karakternya siapa? Siapa itu nggak dia bilang? Si Mary, Pak. Gue bilang, aduh, ini mah udah. Jadi kalau mau fiksi aja gitu. Jadi kan hantunya ya ada Mary, ada siapa. Hantu aja rame-rame kayak Casper gitu. Iya kan? Jadi, memang yang paling positif di antara karakter yang lain ya Mary sih. Betul. Tapi gue tahu kenapa anak-anak mereka senang sama Mary, karena Mary bisa terbang, dia bisa. Pada saat manggung dia bagus. Iya, lebih bright aja. Karakternya lebih bright, lebih cerah. Lebih bright. Nah maksud gua kalau lu emang mau nonjolin tuh ada hantu-hantuan, lu dari awal aja langsung tongolin. Iya ngagetin sih emang di tengah. Tiba-tiba di tengah terus di belakang makin
menurut gua yang ngaco ya. Kayak ada transisi cerita, bener nggak? Kayak ada transisi cerita dari depan ke belakang. Ini kesannya di depan tuh anak dengan orang tua yang hilang, yang pergi, ya kan? Tiba-tiba dalam prosesnya kayak ada transisi yang kita terpaksa untuk mengikuti transisi itu. Ke cerita bahwa ternyata ada Mary si hantu yang mengikuti. Mengikuti pun sebenarnya jujur gue juga ini gue cuma nambahin doang, ntar lu ngomong lagi. Iya. Apa-apa. Ada sosok yang mengikuti. Gue juga sebenarnya wondering tuh pertama. Apaan ya ini? Maknya kali ya dia. Ngeliatin mantau anak yang lagi digangguin dong. Ya, ternyata sosok Mary yang hadir tuh, oh Mary. Terus ternyata pas kita ikutin lagi ceritanya minta tolong. Orang tuanya disedot duluan, dia nggak kena sedot. Sedot dengan radio busuk. Tapi jangan lupa, kita harus nambahin juga bahwa background cerita yang ada di dalam film itu adalah tahun 90-an ya Pak. Oh iya. Oke, nambahin juga tuh. Jadi nggak masalah. Ada nuansa tradisional yang memang masih dapat di nuansa tahun 90-nya dapat tapi dikit. Ya. Dan memang terlalu luas nih, karakter-karakter yang dipakai dari bahasa-bahasa Jakarta, slang-slangan Betawian, segala macam. Gitu. Jadi emang benar nggak bisa ngukur backgroundnya ini sebenarnya di mana nih lokasinya. Iya. Dan jadi menurut gua gimana ya? Kenapa gue bilang selalu Indonesia tuh lemah banget di penggarapan kayak gitu. Jadi kan ini ya, maksudnya ini gue dapat ilmu ini dapat dari bokap gue sebenarnya, bukan dari. Lu ada dasarnya untuk cerita ini. Jadi bukan dari belajar di sekolah malahan ini ya. Jadi kalau kata bokap gue kebetulan kerja di perfilman gitu ya. Dulu aktifnya. Iya dulu aktif. Nah jadi kalau itu setiap karakter ulang lagi ya. Setiap karakter misalkan ada 10 karakter atau nggak usah banyak-banyak deh. Contohnya nggak usah banyak-banyak deh. 3 karakter aja ya. 3 karakter. Misalkan bapaknya Jumbo, ibunya Jumbo, sama neneknya Jumbo. Ya kan? Gini aja. Ini 3 karakter ini lu harus kasih background di setiap karakternya. Neneknya misalkan lu tulis tuh. Ditulis neneknya adalah dulunya menikah dengan tentara gini. Suaminya berasal dari Sulawesi Utara, nenek ini berasal dari Jawa Timur gini. Dah. Maknya Jumbo. Ini adalah anak dari nenek Jumbo, berarti dia berdarah campuran dari Sulawesi dan Jawa Timur. Bukannya itu pasti ada ya untuk pendalaman karakter? Harusnya kan, harusnya. Tapi lu melihat itu nggak pada saat di film? Kalau gua nggak. Bapaknya adalah misalkan dia bapak ibunya bapaknya adalah dari Papua, dia berasal dari Papua, dia merantau ke Jakarta, gini kerja di sini. Mobilnya ini gini sampai detail banget tuh, sampai gajinya berapa segala macam. Nah, udah dari situ lu baru bisa menggambarkan di set rumah itu berarti ada percampuran Jawa Timur, Sulawesi Utara, bahasanya juga ada nggih bu, misalkan gitu ya. Yang ini logatnya logat bahasa Indonesia tapi logat Papua misalkan. Oh, tidak bisa begitu bu, janganlah. Misalkan ini ya, ini misalkan doang ya. Lu nggak harus jabarin ini dalam filmnya, enggak. Lu cuma menulis saja, tapi lu bisa menaruh karakter di setiap orang-orang di Jumbo tersebut. Menurut gue Indonesia ini kan kaya. Terus lu mau samain semua orang Jakarta semua itu. Kayak maksain. Bukan maksain, maksudnya kayak lu berarti tidak mendalami karakternya. Kayak gitu, misalkan ya, gue kenapa gue selalu bilang kita nggak usah jauh-jauh ke Upin Ipin aja. Upin Ipin aja backgroundnya udah jelas. Uncle Muto berarti dia berasal dari India, makanya dia makanannya makanan India, settingannya kayak gitu, kursinya begitu. Siapa lagi? Misalkan si ini asalnya dari ini, Meme dari Cina, segala macam. Ampe dia bajunya ke sekolah juga ada baju Cinanya. Kalau dia lagi pakai baju bebas. Santi dari Indonesia. Santi dari Indonesia. Indonesia mana tau nggak lu Santi? Jakarta. Jawa.
Jakarta. Jakarta apa Jawa ya, lupa. Jakarta. Jakarta tapi asalnya tuh Jawa. Oh, nggak tahu gua kalau itu. Asalnya tuh Jawa. Gua nggak tahu. Itu sampai sedetail itu, Nyo. Siapa lagi tuh yang India tuh yang pakai Jarjit Singh. Jarjit Singh. Raju. Raju. Uncle. Ada yang perkotaan yang gendut tuh. Atong. Yang gendut kan perkotaan banget tuh kayak si Jumbo. Dia Si anak kota dah. Ya Ihsan. anak Malaysia asli lah, Kuala Lumpur asli. Ya Nah, itu. Nah itu kan maksud gue Indonesia lebih kaya dari Malaysia, bro. Harusnya kan tiap-tiap itu kan anak-anak yang kemarin coba lihat ada nggak khas-khas dari mananya? Nggak ada, Pak. Sayang. Ini makanya gue bilang sekali lagi, kenapa gue selalu kecewa dengan cerita-cerita animasinya. Gue acungin jempol bagus, musiknya gue acungin jempol bagus, keren. Penggarapan cerita menurut gue bagus sampai di tengah doang ya, tengah ke belakang gue enggak. Terus pendalaman karakter nggak ada, sayang menurut gue. Ini film dibangun 5 tahun loh. Maksud gue karakter kayak lu masukin lah anak Papua 1, lu masukin lah anak Sulawesi 1 yang logat dengan logatnya, lu masukin lah anak-anak Jawa 1 dengan logatnya, lu masukin lah anak apa Bali lah, gitu. Sumatera lah, kayak gitu aja gitu. Maksud gue sayang kan. Dimana Upin Ipin bisa keberagaman itu sampai orang Indonesia dimasukin sama dia. Biar dapat marketnya. Biar dapat marketnya orang Indonesia maksudnya. Tapi itu kan karakternya benar-benar dipikirin sama dia. Iya. Lu nggak perlu harus tahu bapak ibunya itu di mana. Cemerlang idenya biar dapat market orang Indonesia udah gitu. Iya. Cemerlang idenya. Betul. Tapi kan ya itulah makanya gue bilang nyamain Upin Ipin secara animasi ya oke. Secara musik bagus, secara nyanyiannya cakep, gua akuin. Pengemasan ceritanya. Secara grafisnya, Mary terbang apa semua, cakep gua. Secara ceritanya gua bilang ceritanya, aduh gua masih kenapa sayang gitu. 5 tahun loh ini. Gitu. Ya kalian mau hujat gua mau apa selalu udah pada. Tapi kan yang penting gua ngomong ini berdasarkan ilmu, ada ilmunya maksudnya bukan kayak gua bilang jelek udah. Kenapa jelek? Jelek aja, gua gitu. Ya, apaan sih? Gak apa-apa dong, opini. Iya, opini gua. Jadi kalau tiba-tiba marah apa? Gak usah marah-marah, opini. Iya, udah. Ya lu mau komen bagus banget. Komen marah-marah ya boleh. Dirame. Ya, emang kita pengen terkenal. Orang lagi. Nah, iya. Karena beliau ini ada background untuk bercerita seperti ini. Betul. Ada dasar dan akhirnya setelah dijabarkan tadi, gue jadi paham point of view-nya maksudnya apa, gue jadi paham. Jadi lu paham kan? Tadi kan garis besar yang gue sebutkan, terus garis besar yang dia sebutkan. Ya. Terus temen gue ini ngomong, akhirnya penjabarannya begini loh maksud gue. Gue jadi paham, oh iya POV-nya memang masuk seperti itu. Ya. Kalau mengukur dari POV sebagai orang yang memahami. Ya gue juga biar kagak bagus doang. Ya. Kagak ada yang nonton juga. Betul, ya kan? Betul. Iya, betul. Ada konflik dari obrolan. Ada konflik lah, harus perlu lah. Ya. Karena kalau bagus, iya bagus, gue juga bagus. Jumbo jelek. Nah, ayo lu. Bagus animasinya. Bagus. Ceritanya gue masih belum seret. Ya. Sama pendalaman karakternya sayang buat gue. Ya. Indonesia luas, bro. Kenapa lu cuman kayak nggak? Sayang banget, Pak. Bagus. Ada elemen-elemen yang sebenarnya bisa ditambahkan agar lebih menyempurnakan hasil dari kerja keras banyak orang nih, kan katanya kerja keras banyak orang. Betul, kerja keras banyak orang. Betul. Ada elemen-elemen yang sebenarnya bisa ditambahkan. Nah, ini penyempurnaannya salah satunya ya ini masukan-masukan yang sebenarnya membangun. Kedepannya kan bisa ada Jumbo 2, Jumbo series. Benar. Ya mudah-mudahan ini nyampe ke saudaranya, tahu dah kalau ada yang nonton juga nggak nyampe juga, ya kan? Nah, gue jadi inget dari lu cerita, yang lu bilang hancur tadi kan sebenarnya arah ceritanya jadi ngawur nih. Lu mau pakai bukan arah ceritanya masih oke, cuman iya benar. Secara genre ngaco jadinya. Secara genre ngaco. Lu mau ngambil ini adalah animasi untuk anak, animasi untuk dewasa, animasi fiksi. Nah, apa gitu? Mau rakyat apa kayak apa? Iya. Gitu. Ini background kesehariannya di awal dapet. Benar. Ya kan? Di tengah itu menjadi fiksi nih. Nah, ya kan? Belakang itu yang bisa lu ambil ceritanya lu masukin gitu, bener nggak? Semua yang imajinasi yang bisa dituang di situ. Padahal kalau dari sudut pandang perfilman harusnya lu strict dengan genre yang lu mau ambil. Betul. Itulah orang
orang yang memahami ngelihat di belakang menilainya harusnya seperti itu. Betul. Kalau lu mau sebuah film itu sempurna, lu harus punya dasar pakem-pakem yang memang harus lu pakai. Kenapa? Kita membuat sebuah cerita akhirnya tervisualkan, tertonton dengan banyak orang menjadi satu paket. Kita kan ada sifat yang untuk mengedukasi kan. Betul. Tujuannya itu betul. Gue jadi inget anak gue ngomong, dan gue secara nggak langsung pernyataan gue sama lo bahwa ini ngawur. Apa? Anak gue ngomong gini. Kata lu bagus tadi gitu. Kan gue bilang secara general. Secara general. Iya. Secara general kita akui dong Pak. Ini kerja keras. Oh iya bagus. Animasi nggak mudah lo ya. Betul. Lo harus tahu 5 semua. tahun ini, 5 tahun Pak. Animasi nggak mudah lo. Per frame rate lah bahasanya tuh dimainin, ya kan bahasanya. Anak gue pernah ngomong gini, itu Pak Kades nggak jelas banget sih, gitu. Pak Kades nggak jelas banget sih. Tuh anak gue ngomong tuh. Itu aja dari anak kecil berarti nggak jelas itu toko itu. Iya, Pak Kades tuh kok nggak jelas banget sih. Walaupun dikemas dengan kelucuan sampai si Jumbo dikejar-kejar ngomong, Pak ini nyalainnya gimana ya? Itu lucu banget. Momennya dapat. Itu kan bagian dari scene ya. Bagian dari scene-nya bagus. Kalau ada yang bilang, kalau maksud gua, kalau ada yang nggak nerima pernyataan anak gua ini, oh iya. Mungkin dia ngambil sudut pandang bahwa ini sebenarnya bagus. Maksud anak gua tuh bertanya, itu Pak Kades kok nggak jelas banget, kenapa sampai harus sedendam itu ke orang yang nggak bersalah? Padahal cerita di awal, seorang anak yang namanya Jumbo kehilangan orang tua, kenapa tiba-tiba ada cerita Pak Kades? Benar lagi, usul-usul kuburan. Sampai akhirnya ngomong bahwa gua melakukan ini karena dulu waktu namanya rumah terakhir istri gua digusur, gak ada yang peduli dan nolongin gua. Itu kan negatif yang dilempar di depan mata anak-anak, Pak. Iya, benar. Luka itu, gue sampai harus bisa menjelaskan ke anakku, gue mungkin. Iya, ayah juga kaget. Jujur ya, gue ngomong gitu, ayah juga kaget. Kenapa harus ada cerita itu? Saat awal sampai itu berarti udah ngerti sebenarnya kan? Iya kan, gue ikut lu udah lama nih. Dari awal sampai sepertiga yang lu bilang tadi, gue jujur, gue nontonnya begini. Gue kan duduk di paling pojok paling pojok tapi di lorong. Gue begini nonton, sambil nguap-nguap. Anak gue 2 orang di sebelah gue. Mereka dengan penuh antusias menonton gitu. Kenapa gue begini? Karena ini drama, ini animasi anak ini. Ini buat anak-anak yang nonton. Gue ujungnya juga pasti akan tahu hasilnya gimana nih biasanya. Nah, pas di tengah dengan sosok yang mulai nambah orang, terus nambah konflik nih. Pertama yang bener tadi Ovan bilang, sebenarnya konflik di awal adalah temennya yang jahil. Udah tuh konflik pertama. Iya, betul. Iya kan? Tiba-tiba nongol yang lebih parah, Pak Kades. Yang di backgroundnya sebenarnya dia awalnya menutupi dirinya dengan posisi orang yang sangat baik, penolong, ya kan, mengayomi. Tiba-tiba dipaksakan untuk menjadi orang yang berada di balik jubah. Iya kan? Itu kan dipaksakan sebenarnya. Iya, betul. Kalau mau orang Pak Kades bikin baik, biarkan Pak Kades menjadi bagian orang yang menjadi pahlawan aja. Lu pasang aja orang yang di balik jubah itu orang yang lain. Bener gak gue? Juga. Pekerja proyek yang memang dibayar sama bosnya aja udah. Jangan Pak Kadesnya, biarkan Pak Kades tetap menjadi pahlawan. Karena di awal dia sudah menjadi pahlawan. Nolongin kakaknya, temennya yang jahatnya si Jumbo, ngerti gak? Iya, betul. Ngasih obat. Iya. Iya kan? Udah biarin dia udah jadi bagus, jadi pahlawan udah. Tiba-tiba dia jadi jahat, anak gue langsung kaget di situ. Kenapa Pak Kades nggak jelas banget ya? Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Pak Kades nongol pertama itu menjadi pahlawan. Dia kepala desa yang mengayomi rakyatnya, warganya. Itu dirilah penjahatnya yang dibalik jubah. Dengar cerita dari Mary. Ada orang yang dibalik jubah memegang radio, nangkepin bapak sama emak gua tuh. Kata Mary kan gitu. Ternyata Pak Kades orangnya. Kenapa dipaksakan? Biarkan jadi orang yang baru aja tuh, orang yang dibalik jubah, benar nggak? Jadi ngerusak cerita tuh di situ mulai rusak. Udah rusak dari tengah-tengah udah rusak. Jawaban gua gitu. Jawaban gua, ayah juga nggak tahu kenapa seperti itu. Tapi, nah ini tambahan yang gue bilang, gue mirip sama lu pendapatnya. Tapi yang namanya film animasi, sebebas apapun orang berkreasi dituang di situ itu bisa.
Iya, tetap lu harus ada genre. Ini kan gue bilang sebagai orang yang nggak ada background. Iya, iya, iya. Gue cuma mencoba meluruskan Oke. pertanyaan anak gue yang nggak ngerti. Kenapa harus bisa sejahat itu di dalam sebuah film anak? Iya. Kenapa luka seperih itu? Jumbo udah punya luka perih, Pak. Kenapa lu tambahin lagi ada orang yang lukanya perih juga? Gitu. Jadi double nih. Ya akhirnya gue bilang kayak gitu. Memang bener kata Ovan, depan drama anak, depan animasi keluarga lah ya, animasi anak. Di tengah itu kayak science fiction, kayak fiksi lah, lebih kayak fiksi. Di belakang amburadul dicampur. Iya, dicampur, Pak. Dicampur. Iya. Nah, dia lari-larian sama setan tuh, aduh. Di depan sebenarnya juga drama anak, animasi anak, tapi tetap Pak, seperti yang lu bilang memang benar. Itu background ceritanya dibilang tahun 90-an nggak terlalu kental. Benar. Ya kan? Background karakter orang-orangnya juga nggak sejelas yang seharusnya bisa diperjelas. Benar. Dengan sangat majemuknya Indonesia gitu kan. Iya. Yang gue denger, gue juga cukup kaget tiba-tiba kok kayak ada Bim Slang ya. Iya, yang ngebenerin radionya dia. Gue pikir lo gini. Iya. Kayak Bim Slang. Iya. Terus ada lagi yang panitia acara cewek-cewek itu tuh yang siapa sih sebenarnya tuh Rina Nose ya. Iya. Nah, lucunya nih ya, yang bertabrakan menurut gua, salahin kalau gua salah. Dari visualnya, anak itu sedang main kasti, bola kasti itu kan jalan kemana-mana. Itu kan kreativitas yang tak terbatas di sebuah animasi. Iya, betul. Mana-mana tuh, dikejar terus ya. Terus muter kemana-mana. Lucunya, bahasa yang dipakai itu sangat mengarah ke daerah Jakarta, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Dari bahasa-bahasa yang dipakai itu orang-orang itu ngomong kayak orang lagi di Jakarta aja. Ada iye-iyenya, lu gue-nya kalau nggak salah. Iya. Pokoknya kental lah. Gue nyampe di guanya adalah Jakarta. Lucunya, Jakarta nggak ada Pak konturnya yang turun naik begitu Pak daerah. Oh iya lagi anjing. Itu lebih kayak ke Bandung. Iya lagi. Bener kan gua? Iya lagi. Itu lebih kayak Bandung. Bandung lagi. Iya lagi jauh banget. Turun naik dari grafis yang apa namanya? Yang ngepen aja nih di saat mereka lagi ngobrol doang nih, lagi ngobrol di belakangnya backgroundnya itu jalanan turunan begitu. Iya lagi itu Bandung banget lagi. Bandung itu. Harusnya bahasanya Nengglis, ya lu balik ke mana? Betul. Di awalnya sebenarnya udah mulai nggak jelas. Tapi gua orang yang tidak ngerti tentang dalamnya perfilman seperti apa, harusnya gue cuma ngelihat dari awal memang udah ada ketidaksesuaian. Kalau mau lebih sempurna sebenarnya bisa, tapi tidak dibuat seperti itu. Kalau secara animasinya sempurna, bukan sempurna ya, maksudnya bagus lah, sudah bisa menyaingi lah. Bagus. Lu tahu film Koko yang gue bilang gak sih? Tahu lah, yang kan? Musik itu. Tapi kan Koko nuansanya dapet ini lu lihat tuh. Iya, Koko kan jelas Pak, fiksi sekalian. Iya, ini gue lagi ngomongin ininya Pak, hasil karya animasinya. Iya, karya animasinya ya betul. Mirip ya. Mirip, tuh. Betul. Kayak Koko. Karya animasinya betul mirip film Koko. Tapi akhirnya gue jadi paham setelah penjelasan lu bahwa ternyata memang ceritanya nih nggak ada pakem yang jelas nih sebenarnya animasi anak. Fiksi apa film buat orang dewasa gitu, animasi yang untuk dewasa gitu. Iya, bener gitu. Kita di belakang harus mikir, orang dewasa aja mikir Pak. Kita aja mikir Pak, ini Chris tuh gimana ya kok dia ini dia dendam. Gitu kan, kayak kita yang orang dewasa mikir, ini lo mau ngasih kemana sih? Ini film bagus overall, sekali lagi ya, ada penghinaan di sini nggak? Jadi film ini bagus secara overall. Kenapa? Karena penontonnya itu udah gila menurut gua. Kalau mau diinterpretasikan lebih gampang dicerna, gampangnya gini, ini buat POV orang dewasa. Film ini seperti lagunya Bohemian Rhapsody-nya Queen. Apa tuh? Dalam satu lagu ada beberapa genrenya lagu di situ. Ditabrak-tabrakin. Iya. Tapi transisinya bagus, halus gitu. Sehingga bisa dinikmati kalau secara overall. Kalau lu detailin di depan itu genrenya apa, di tengah genrenya apa, di belakang genrenya apa. Ini yang berusaha kita jelaskan ya. Iya. Berusaha temen gue jelaskan.
bukan ada penghinaan tapi Enggak, bukan. Ini kritik. Ini film bagus, Pak. kritik positif, ini film bagus. Jadi ini gue pengen bahwa kalau Indonesia nanti ke depannya, mudah-mudahan kalau pada denger ya. Mudah-mudahan ada seriesnya nanti, kemungkinan sih ada. Jadi yang gue bilang tadi di Jumbo itu, kenapa gue bilang orang kalau Upin Ipin apa? Enggak kalah Pak. Upin Ipin secara cerita Beda. dia udah jelas Pak, background tiap orang-orangnya jelas Pak. Iya. Nah, Karakternya kuat semua. Karakternya kuat semua Pak, udah jelas gitu. Ini kalau lu mau ilangin satu dari temennya Jumbo, ini kan karakternya kan Jumbo doang nih. Mau ilangin lupa, udah lupa ya. Contoh gampangnya nih, kenapa nggak bisa disaingin antara Jumbo dan Upin Ipin? Upin Ipin jelas dasar umurnya berapa melihat dari sekolahnya. Ini mereka jelas nggak nih? Iya benar, jelas lagi. Jumbo dan kawan-kawannya 2 orang cowok dan cewek itu kita nggak tahu tuh. Umur berapa itu dia? Berapa? Ya kan? Nggak ada unsur yang bisa ditambah. Harusnya bisa ditambahkan elemen-elemen Nah, itu. iya kan? dong. Biar memperjelas karakter. Iya, makanya gue bilang karakter itu perlu. Iya. Ya udah, itu aja. Kalau kalian pengen Recommended untuk ditonton? recommended untuk tonton, bukan. Gua recommended. Iya. Iyalah, recommended lah. Iya benar. Recommended lah. Ini maksudnya film animasi yang digarap 5 tahun dan secara animasinya bagus gitu menurut gua ya. Cuman sangat disayangkan ceritanya tadi gue bilang. Layak diapresiasi? Layak dong. Bagus, mantap. Dia apresiasi keren. 5 tahun dia bikin. Cuma apa yang kita bahas sebelumnya barusan, tujuannya apa? Untuk Kritik supaya membangun. kritik membangun dan film Indonesia bisa lebih maju lagi. Gitu. Upin Ipin kenapa diambil Disney, karena ya dia karakternya kuat semua. Karakternya jelas. Jumbo ya mohon maaf ya, maksudnya belum Nggak tahu kelas karakternya anak belum umur sekuat berapa itu. ini nggak tahu. Ya karakternya belum sekuat itulah kalau menurut gua ya. Ya, karakternya Kayak belum lagi kuat. ya. Kalau dibikin series, nah penyempurnaan itu penyempurnaan bisa di series. di seriesnya. Kita mulai menjelaskan detail-detail karakternya. Kalau kalau ada yang nonton, kalau nggak cuma 2 orang ya. Potong di depan juga ini. Iya. Di depan langsung. Cuy. Jumbo hancur, dibikin series tanda tanya. Iya. Ya dah. Oke guys, gitu aja dah. Bulat. Sip. Oke, bye. Bye.